Oleh Kristus, haleluya, terpuji nama Tuhan kekal sampai kekal, selamanya selama-lamanya. Diberkati Allah hari ini sudah menguji di tempat ini Tuhan. Kami semua telah memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Dan kini saja kami akan mendengarkan firman yang hidup, yang berkuasa, sanggup merusak setiap hati. Dan firman itu akan bekerja di dalam hati. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami memahami dan mengerti, bahkan dapat menjalankan semua yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, pemuda-pemudi yang ada di tempat ini sudah mendekati hari raya Natal. Yang oleh sebab itu kita harus sudah mempersiapkan diri membuat rangkaian hari raya Natal, yaitu kur-kur Natal, dan mempersiapkan ya berbagai ya kebutuhan untuk Natal, ya terutama dana. Ya kita harus menggalang dana sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita tidak perlu memaksakan diri untuk yang ya terlalu mewah-mewah, tetapi yang sederhana tapi meriah. Amin. Sederhana tapi meriah itu ya cukup memerlukan biaya yang tidak terlalu banyak. Tapi intinya yang meriah itu adalah kehidupan kita yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan itu. Itu adalah meriah. Baik pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, mari kita angkat firman-Nya yang terdapat di dalam kisah anak yang hilang ini ya. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 dan sampai seterusnya ya. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama, kalian ayat yang berikutnya. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga sampai selesai. Ayo kita perhatikan dan kita baca dengan seksama agar memahami dan mengerti akan arti daripada firman ini. Kita baca saya ayat yang pertama, kemudian berikutnya disusul tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang musuh kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya bagi-bagikan harta kain itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dia melakukannya semuanya, mula bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melakukan. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Terus Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kedatangan oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia selalu berangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah berkata kepada bapaknya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan apabila anak lembu tambun itu, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersukacita.
Sebab anakku ini telah mati, dan dia hidup kembali. Dia telah hilang, jadi dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa testimoni? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan kita. Patut bersukacita dan bergembiralah karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Nah, kisah ini adalah memberikan gambaran, yaitu bahwa antara kehidupan yang penuh dengan dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini, mengakibatkan yaitu banyak anak-anak muda yang terjerumus di dalam dosa. Bahkan bukan anak muda saja, tetapi juga orang-orang tua. Nah, oleh sebab itu di sini gambaran ini adalah digambarkan seorang anak yang terhilang. Anak itu adalah mewakili umat manusia. Ya. Anak itu mewakili seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan kemudian Bapa itu mewakili Tuhan. Nah, jadi kisah ini sebenarnya tidak mengangkat seorang anak muda yang hilang, karena ini perumpamaan. Perumpamaan ini bukan nyata, tetapi Yesus mengumpamakan hal ini. Mengumpamakan hal ini yaitu ada kehidupan yang ada di dunia ini, dosa manusia yang ada di dunia ini. Jadi anak itu adalah mewakili umat manusia yang ada di dunia ini, dan Bapa itu adalah mewakili Tuhan. Anak yang terhilang itu adalah manusia yang sudah hilang. Artinya di sini hilang kemuliaan Allah. Karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa semua umat manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu di sini perlu adanya Bapa yang mengasihi, Bapa yang penuh kasih tadi. Jadi Bapa itu adalah sebutan daripada Allah Bapa yang mengasihi, yaitu umat manusia yang ada di dunia ini. Ya, kenapa? Saya nggak perlu menjelaskan tentang anak pemuda yang nakal tadi, hingga berpoya-poya, itu terlalu terlalu dangkal. Jadi memang ini kehidupan yang ada di dunia ini memang penuh dengan dosa-dosa, dan semua umat manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu perlu kasih Tuhan, perlu Bapa yang baik, perlu Bapa yang penuh kasih tadi. Nah, sehingga cerita ini menceritakan bahwa
berpoya-poya. Anak itu berpoya-poya, anak yang bungsu. Apalagi disebut anak yang bungsu. Ya, saya bisa sedikit alegori. Apa artinya anak yang bungsu? Anak yang bungsu itu adalah anak yang belum pengalaman, anak yang belum cukup. Jadi belum cukup umur, belum cukup pengalaman, belum cukup dewasa, sehingga di sini pasti akan terjadi yaitu perbuatan-perbuatan yang salah, perilaku yang salah. Nah, karena apa? Di sini belum adanya pengalaman. Ya. Karena itu terjadilah yaitu kesalahan-kesalahan, menghamburkan, katakan di sini ya Alkitab, menghamburkan duit, ya berpoya-poya katanya, hidup bersama dengan pelacur dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah kelaparan, bala kelaparan di negeri itu. Nah, kalau sudah mengatakan bala kelaparan di negeri itu, bukan salahnya anak ini, salahnya negeri itu. Karena apa? Ya, karena kelaparan yang ada di dalam negeri itu menyangkut yaitu secara universal, secara keseluruhan di sini. Artinya dunia ini penuh dengan apa? Kelaparan. Dunia ini penuh dengan kegagalan. Dunia ini penuh dengan dosa-dosa tadi. Ya. Sehingga apa? Selanjutnya di sini dijelaskan di dalam Alkitab ini bahwa anak itu sadar. Karena apa? Di dalam kondisi yang kelaparan itu bukan hanya anak ini yang kelaparan, banyak juga yang kelaparan ya. Makanya di sini saya berbicara secara universal bahwa kelaparan terjadi pada saat itu. Kemiskinan terjadi. Apa namanya itu? Krisis moneter atau krisis keuangan atau krisis pangan. Ya, terjadi pada saat itu. Nah, sehingga di sini anak ini mewakili umat manusia sadar ya bahwa sadar perlu adanya siapa? Bapa. Perlu adanya Tuhan. Segala permasalahan, segala persoalan yang terjadi yang menindas kehidupan manusia ini tidak akan ada yang dapat menyelesaikan ya kecuali hanya siapa? Tuhan. Jadi anak ini sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu sebagai Bapa. Dan anak ini sadar bahwa Bapa pasti bisa menolong, Bapa bisa membantu, Bapa bisa menyelesaikan permasalahan di dalam hidupnya. Nah, kemudian alurnya yang berikutnya anak ini pulang. Ya, karena sadar. Artinya kesadaran manusia yang ada di dalam dunia ini penting. Jadi ketika ada persoalan hidup, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan berbagai permasalahan-permasalahan apa yang menindas di dalam hidupnya, mari ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah. Ya, tentu kita tidak akan lari kemana-mana. Kita menghadapi masalah yang susah, masalah yang sulit. Tetapi kita hanya mau datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan dengan cara memuji, menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan memuji dan menyembah Tuhan, maka jawaban Tuhan itu pasti. Apa jawabannya di sini? Ya, Bapak itu mengatakan anakku pulang dengan sehat. Anakku yang terhilang sekarang jadi pulang. Artinya apa? Dosa yang merambah dunia ini, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, maka terjadilah di sini restorasi, terjadilah pemulihan di dalam kehidupan umat manusia yang ada di dunia ini. Dengan adanya apa? Suara Yesus, suara Bapa yang ada di surga. Ketika hari Natal yang di sini, yang nyanyian Natal dan lagu-lagu Natal terjadi, ya, mengingatkan bahwa di sini adanya Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus adalah yang memulihkan
bagi umat manusia yang jatuh di dalam dosa, sehingga ia mendapatkan pengangkatan dari Tuhan, yaitu memiliki hidup yang kekal dan menghapuskan dosa-dosa itu. Jadi ini adalah kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Ya, ini bukan sekedar alegori tetapi inspirasi yang dari Roh Kudus, bahwa ini anak itu mewakili umat manusia yang ada di dunia, anak bungsu tadi ya. Anak bungsu yang masih bodoh tadi ya. Ini ini bukan kamu li. Tapi ini yang ada di dalam Alkitab yang masih bodoh, nggak ngerti apa-apa. Ya, ini menggambarkan manusia kehilangan yaitu kemuliaan Allah, jadi bodoh, sehingga di sini melakukan segala dosa-dosa. Makanya perlu adanya yaitu Bapa yang di surga, Yesus Kristus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan anak yang terhilang itu tadi, yaitu menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Itu adalah pengertian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita angkat dengan pujian nyanyian ini, kemudian kita serahkan kepada yang bertugas. Dia adalah Tuhan Yesusku, Dia adalah yang punya penguasa, Dia adalah Putra Maharaja, Dia adalah Juru Selamatku, Juru Selamat. Dia telah datang selamat menyambut hidupku, selamat menari bagiku, selamat membawa hilangkan. Adalah Tuhan Yesusku, Dia adalah yang punya penguasa, Dia adalah Putra Maharaja, Dia adalah Juru Selamatku, Juru Selamat. Dia telah datang selamat menyambut hidupku, selamat menari bagiku, selamat membawa membawa jiwa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kita sudah datang kepada Mu Tuhan, puji dan juga Tuhan juga. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, mau berkati Tuhan juga firman-Mu Tuhan. Mari dan berikan kebenaran kawan tentang kemurahan Tuhan dan kebaikan. Juga kan bagi lepas tentang Tuhan bagi setiap bangsa negara kami Indonesia Tuhan, bagi tengah bangsa kami, keselamatan juga kan bagi bangsa Indonesia Tuhan, dan juga Tuhan bagi bangsa-bangsa sudah Tuhan, keamanan Tuhan juga Tuhan, dan apapun yang terjadi Tuhan, konflik apapun Tuhan yang sedang terjadi di tengah bangsa-bangsa ini Tuhan, Tuhan selalu berikan kami di tengah bangsa
Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa Tuhan bagi setiap anak-anakmu di dalam mereka Tuhan yang bersama perlindungan dan penyertaan Tuhan. Segala kabar Tuhan bagi setiap anak-anakmu Tuhan dan seluruh umat manusia juga Tuhan di dunia ini Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi setiap yang sakit Tuhan, memberikan kesembuhan Tuhan untuk mereka Tuhan apapun yang dirasakan Tuhan dan dialami saat ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan untuk mereka Tuhan dan memberikan kekuatan Tuhan untuk mereka kembali Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami Tuhan, bagi Tuhan Tuhan dan alhamdulillah Tuhan keluarga Tuhan. Dimanapun yang berada Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Dan Engkau ada sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga Tuhan akan berdoa Tuhan untuk kapan yang berarti kami semua Tuhan. Amin. Dan dengan segala kemuliaan Tuhan dan sumber kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan.